Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang analisis aplikasi sistem pengolahan suara sebagai pengaman rumah berbasis microcontroller. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Raihan Yunas Mahendra NRP 29 dan teman saya. Dan saya Jovianus Monti Toding, NRP 4. Sini sebelum mengarah ke pembahasan, mari kita bahas latar belakang terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan security system yang dimana bertujuan untuk pengaman yang memiliki siklus yang sudah terprosedur, dalam artian sudah tersistem sesuai penerapannya di masyarakat ataupun di lingkungan yang sesuai dengan bidangnya. Banyak perumahan maupun pabrik yang sudah menerapkan security system, bisa berupa pengaman pagar, pengaman brankas, dan lain sebagainya. Dan juga di sini kami menggunakan speaker recognition. Dengan menggunakan teknologi pengolahan sinyal digital, banyak aplikasi-aplikasi yang dapat diciptakan. Salah satunya ialah pengenalan berbasis audio seperti mengenali suara pembicara atau disebut speaker recognition. Speaker recognition ini merupakan biometrik manusia yang bersifat unik pada setiap orang, artinya setiap orang memiliki ciri khas suara masing-masing yang dimiliki, misalnya frekuensinya, amplitudenya, dan panjang gelombangnya yang berbeda-beda. Lalu ada juga menggunakan teknologi microcontroller, di mana era zaman sekarang siapa sih yang tidak tahu tentang microcontroller yang sangat banyak digunakan dalam dunia teknologi. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor CPU, memori, RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Oke, untuk selanjutnya adalah prinsip kerja dari proyek kami. Yang pertama adalah metode identifikasi. Pada metode identifikasi ini kami menggunakan sampel suara yang dikelola lagi menjadi tiga, yaitu pengenalan ucapan, pengenalan bahasa, dan pengenalan pembicara. Di mana saat sinyal ucapan masuk, akan terbagi menjadi tiga, seperti yang saya katakan tadi, ucapan, bahasa, dan pembicara. Dan ucapan akan menjadi text to speech dan speech to text. Dan pengenalan pembicara akan menjadi identifikasi pembicara, deteksi pembicara, dan verifikasi pembicara. Dan identifikasi pembicara akan menghasilkan sebuah teks tertentu atau teks bebas. Pada metode identifikasi ini berfokus pada pencocokan suara yang akan dikelola untuk mendapatkan akses yang sesuai. Dan di sini adalah blok diagramnya, di mana pertama adalah input sinyal suara, kemudian database sinyal suara, kemudian terjadi proses pemfilteran di mana alat akan memfilter suara dari pemilik, kemudian identifikasi database dengan suara tes, sehingga alat dapat mengidentifikasi suara dari pemilik, kemudian switch lock door antara yes atau no. Bila yes, pintu terbuka; bila tidak cocok atau no, maka pintu tidak akan terbuka. Di sini juga ada sinyal suara, kemudian speaker recognition, quick synthesis, MATLAB, dan microcontrol. Ya, dan selanjutnya adalah rangkaian. Di sini pada rangkaian kita menggunakan jalur power supply yang kemudian dihubungkan dengan ini kami ada sedikit improvisasi, yaitu menggunakan live view, lalu dihubungkan dengan microcontroller atau Arduino biasanya, lalu di trigger untuk menggunakan relay, dan relay akan berkomunikasi langsung dengan door lock-nya. Di sini ada diagram alirnya, yaitu mulai sinkronisasi modul dengan software, rekam dan simpan file suara dengan database, lalu masukkan suara tes dengan mikrofon, serta suara masukan sesuai dengan database. Lalu jika true, dia akan lanjut ke relay driver bekerja. Jika
datanya salah, maka dia akan mengulang untuk memasukkan suara tes dengan mikrofon. Selanjutnya, jika true atau datanya benar, maka relay driver bekerja dan pintu terbuka atau tertutup. Selesai. Oke. Dan berikut ada video progresnya. Di sini untuk mencoba hal yang pertama kami lakukan adalah mencoba mengomunikasikan antara MATLAB dengan Arduino menggunakan trace communication. Di sini kami menggunakan untuk mencoba plotting data dari MATLAB ke Arduino, ke file Proteus-nya. Nah, di sini kami menggunakan analog input untuk mengubah plotting analog data dari Proteus. Jika plottingnya dinaikkan, maka grafik akan ikut naik, dan jika diturunkan, maka grafiknya akan ikut turun. Nah, selanjutnya ada rekam suara MATLAB. Di sini kami mencoba untuk melakukan rekaman suara untuk menyimpan data ke MATLAB-nya. Namun pada kali ini kami belum menemukan bagaimana caranya dari MATLAB yang inputannya suara menjadi menghubungkan ke Proteus. Contoh dari perekaman suara menggunakan MATLAB. Tes 1 2 tes 1 2 tes 2 tes 1 2. Dan di sini terdapat grafik penginputan suara dari kami. Oke, dan di sini juga terdapat salah satu percobaan MFCC. Kami menggunakan LabVIEW, di mana akhirnya kami mengubah dari MATLAB menjadi LabVIEW. Dan ini adalah percobaan kami yang terakhir, dan seperti ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 beranggotkan saya sendiri, yaitu Rayhan Ismailka, Enatu Dusmila, dan juga teman saya Jovian Ismanti Todik, NRP 4. Di sini saya membuat sebuah sampel akuisisi voice recognition, di mana di sini saya menggunakan 6 sampel, yaitu masing-masing 6 sampel, dan di mana komennya adalah open, close, dan juga stop. Di sini jika saya mengucapkan open the door, maka komen open di sini akan menyala, sedangkan saya jika mengucapkan close the door, maka komen close-nya di sini akan menyala, serta jika saya mengucapkan stop, maka stop-nya akan menyala. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerjanya. Close the door. Close the door. Close the door. Nah, di sini akan menyala dan komennya close the door. Dan selanjutnya adalah open the door. Open the door. Nah, di sini akan menyala juga open the door. Stop. 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 Nah, di sini
tombol stop akan menyala. Sekian, terima kasih. Dan ada sedikit tambahan dari kami, yaitu kami akan menambahkan berupa tambahan rangkaian ke Proteus, namun masih belum berhasil dan masih gagal pada penginputan suara ke Proteus, entah dari perangkat yang saya gunakan atau memang ada kesalahan dalam program di LabVIEW-nya. Next mungkin bisa. Ya, Nah, ya sebelumnya saya stop share dulu ya. ya. Nah, di sini saya akan share pada ada sedikit tambahan di sini. Saya menginputkan berupa rangkaian program yang berkomunikasi dengan Proteus, namun di sini jika true maka tombol close di sini akan menyala sesuai dengan lampu yang ada di sini, close. Serta pada rangkaian saya saat ini juga masih belum bisa men-trigger nyalanya lampu di sini. Jadi pada dictionary-nya juga sama seperti yang tadi, cuman berbeda di rangkaian di speech detection di sini. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. terima kasih.